Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat Rabbul Alamin, Zat yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, yang diantaranya Allah mentakdirkan kita, memberikan limpahan nikmat kepada kita. Kita ditakdirkan sampai di Ramadan hari ke-12. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan saum hari ini diisi dengan berbagai macam amal soleh. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembacaan hadis berkaitan dengan bab waris dari kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna ibni mata famali min mirathihi faqala lakas sudusu falamma walla da'ahu faqala laka sudusun akhar falamma walla da'ahu faqala inna sudusal akhar tu'matun. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahhahahu at-Tirmidzi wa huwa min riwayatil Hasan al-Basri wa an Imran. Hadis bersumber dari sahabat Imran bin Husain, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Ia berkata, inna ibni mata, sesungguhnya cucu laki-laki dari anak laki-lakiku telah meninggal. Famali mimmi rothihi, berapa bagianku dari harta peninggalannya? Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lakas sudusu, bagimu 1/6. Falamma walla da'ahu, ya, ketika orang itu berpaling, da'ahu, Rasul memanggil lagi, faqala lakas sudusun akhar, Rasul bersabda, bagimu 1/6 yang lain. Falamma walla, ketika laki-laki itu berpaling, artinya mau berbalik dari Rasulullah, da'ahu, Rasul manggil lagi. Faqala, Rasul bersabda, inna sudusa al-akhara tu'matun, sesungguhnya 1/6 yang lain itu tu'matun, sebagai rizki. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, arba'ah, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi, ya, riwayat dari Hasan al-Basri dari Imran. Kaum muslimin wa muslimat, jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini agak panjang tapi sebenarnya singkat isinya, menceritakan tentang bagian warisan bagi seorang kakek. Dari hadis ini dimaknai bahwa seorang kakek itu mendapatkan warisan dari cucunya sebesar 1/6.
Ya. Dalam kitab Tawdihul Ahkam disebutkan kasusnya kakek ini adalah ya, dia cucunya meninggal. Si cucunya yang meninggal ini dia punya 2 anak perempuan dan punya kakek, yaitu dia sendiri. Maka si 2 anak perempuan dapat 2/3, berserikat dalam 2/3, sedangkan bagi si kakeknya dapat 1/6 sebagai bagian yang telah ditentukan. Dan si kakek ini juga dapat asobah, ya. Di samping 1/6 dapat asobah, ya. Karena kakek ini merupakan level berikutnya dari ayah. Ketika seorang ayah sudah tidak ada, kakeknya masih ada, maka posisi kakek sama dengan posisi ayah. Dia dapat 1/6 apabila si mayit punya anak, ya. Dan dia juga dapat jadi asobah ketika si mayit yang meninggal tidak ada asobah dari pihak anak laki-laki. Ya. Berikutnya satu hadis lagi, wa ani bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati as-sudusa idza lam yakun dunaha ummun. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarudi wa qawwahu Ibnu Adi. Hadis bersumber dari sahabat Ibnu Buraidah dari ayahnya, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjadikan bagian untuk nenek as-sudusa 1/6 idza lam yakun dunaha ummun, apabila di bawahnya tidak ada ibu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarudi, dan dikuatkan oleh Ibnu Adi. Di hadis ini menjelaskan bahwa seorang nenek juga dapat 1/6 apabila tidak ada ibu. Nah, kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jihad, dari 2 hadis ini, ya, dan juga kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 11-12 dan 176, bisa dipahami bahwa di dalam Islam, hukum waris dalam Islam ada yang disebut dengan hijab. Hijab itu penghalang untuk mendapatkan nilai maksimal, bagian maksimal, atau penghalang tidak dapat waris sama sekali. Nah, itu hijab namanya. Nah, hijab ini ada 2. Ada hijab sama sekali tidak mendapatkan warisan. Ya. Hijab yang sama sekali, hijab yang menyebabkan seseorang sama sekali tidak mendapatkan warisan. Nah, yang kedua, hijab, ya, mengurangi bagian seseorang. Nah, hijab yang pertama disebut hijab hirman. Contoh, seorang ayah, ya, itu mendapatkan warisan 1/6. Kalau si ayah tidak ada, maka si kakek mendapatkan 1/6. Nah, si ayah ini menjadi hijab hirman bagi si kakek. Ayahnya ada, kakeknya ada, maka yang mendapatkan warisan 1/6 adalah ayah. Kakek tidak mendapatkan sama sekali. Kemudian hijab yang mengurangi bagian. Nah, contoh dalam 2 hadis ini, contoh dalam surah An-Nisa, ya, 1
seorang suami mendapatkan setengah harta. Seorang suami mendapatkan 1/2 apabila tidak ada anak yang dimiliki si mayit. Nah, kalau si mayit meninggalkan anak, maka suami dapat 1/4. Nah, kehadiran anak, adanya anak dari si mayit, itu menjadi hijab nukson, penghalang yang mengurangi nilai maksimal. Suami bisa dapat 1/2, ya, tetapi bisa menjadi berkurang menjadi 1/4 karena ada anak. Nah, itu konsep hijab. Nah, di dalam 2 hadis ini menjelaskan tentang posisi kakek dan nenek. Si kakek dapat 1/6, ya, juga dapat menjadi asobah selama tidak ada ayah. Nah, pun demikian nenek mendapat 1/6, ya, apabila tidak ada ibu. Dalam kitab Tawdil Ahkam disebutkan annal aqrab minal warathah yuskitul ab'ad minhu. Ya. Ahli waris yang paling terdekat menggugurkan ahli waris yang jauh. Gitu. Ayah dekat, kakek jauh. Ayah menggugurkan kakek, gitu. Nenek, ya, digugurkan oleh ibu, ya. Anak laki-laki menggugurkan, menghijab penuh cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, itu kaidah di dalam ilmu waris. Ya. Demikian yang bisa disampaikan pada pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari kesalahan saya sendiri. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.